Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, terangilah hati kami sehingga kami mengerti kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judulnya Perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini menarik untuk kita gali bersama, dan tema khotbah saat ini, mengapa ada perpecahan di dalam gereja. Saudara, jika kita menggali kata perpecahan, dalam kamus bahasa kita dijelaskan, perpecahan adalah keadaan atau perihal berpecah belah. Nah, pengertian perpecahan yang lain adalah berpecah belah atau berpisah dengan orang lain karena ada masalah atau salah paham. Jadi jika ada masalah kemudian kita berpisah dengan orang yang punya masalah dengan kita, atau karena ada salah paham dengan kita berpisah dengan orang itu, kita bercerai dengan orang itu, nah itu namanya perpecahan. Kata yang sama pengertiannya dengan perpecahan atau sinonim dengan kata perpecahan adalah perceraian dan perpisahan. Nah, pertanyaan kita, apakah gereja bisa pecah? Sederhananya, apakah dalam gereja ada masalah atau salah paham yang membuat kita sebagai satu persekutuan berpisah, lalu membentuk kelompok yang baru? Faktanya, ya. Dalam realitas kehidupan, kita menemukan hal yang semacam ini. Orang yang sekian tahun bersekutu di dalam Tuhan, dalam komunitas satu gereja dengan kita, mereka pada akhirnya meninggalkan kita atau berpisah dengan kita karena ada masalah dengan seseorang atau karena salah paham dengan seseorang. Jadi sesungguhnya perpecahan itu adalah sesuatu yang nyata, yang acap kali terjadi dalam kehidupan bergereja. Karena itu,
Gereja sekarang sudah banyak aliran dan ada banyak denominasi gereja. Semuanya itu merupakan bukti bahwa perpecahan itu bisa terjadi di dalam tubuh gereja. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa bisa ada perpecahan di dalam gereja? Nah, menarik sekali jika kita belajar dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sana kita menemukan adanya perpecahan di tubuh jemaat Korintus. Kita tahu bersama bahwa jemaat Korintus adalah sebuah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dalam pekabaran Injilnya yang kedua, Paulus singgah di kota ini dan mendirikan jemaat di kota ini. Korintus pada waktu itu adalah kota metropolitan yang sangat ramai. Penduduk di kota Korintus kaya raya. Tapi dari sisi moralitas, masyarakat di kota Korintus sangat memprihatinkan. Nah, saudara sekalian, Paulus pernah tinggal di kota Korintus dan mendirikan jemaat di kota itu. Dia tinggal di sana selama 1,5 tahun. Kemudian dia meninggalkan kota Korintus. Ketika dia berada di Efesus, datanglah laporan dari keluarga Chloe yang mengatakan ada permasalahan di jemaat Korintus. Menanggapi laporan dari keluarga Chloe tentang situasi dan kondisi di jemaat Korintus, maka Paulus menulis surat 1 Korintus ini. Nah, di dalam teks bacaan kita saat ini, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita menemukan adanya perpecahan di jemaat itu. Saya akan membacakan 2 ayat bagi kita saat ini, ayat 4 dan 5, demikian bunyinya. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik ayat ini. Dari ayat yang keempat, jelas bagi kita bahwa jemaat ini terbagi dalam 2 kubu. Yang pertama menyebut dirinya golongan Paulus, dan yang kedua menyebut dirinya golongan Apolos. Tetapi jika kita membaca pasal 1 ayat yang ke-12, ternyata di jemaat itu bukan cuma terbagi dalam 2 kubu. Jemaat itu terkotak-kotak, terbagi di dalam 4 kubu. Bayangkan saudara sekalian, ada yang menyebut diri golongan Paulus, ada yang menyebut diri golongan Apolos, ada yang menyebut diri golongan Kefas, dan ada yang menyebut diri golongan Kristus. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, mengapa sampai jemaat terkotak-kotak seperti itu? Kita tahu bersama bahwa Paulus adalah seorang penginjil yang dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan Injil. Dan Paulus ini, dia mendirikan jemaat di kota Korintus. Tetapi keberadaan Paulus ini tidak diterima oleh kelompok yang lain di jemaat itu. Mereka menolak kerasulan Paulus dengan dasar bahwa Paulus ini bukanlah murid langsung dari Tuhan Yesus. Nah, setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, datanglah Apolos. Nah, Apolos ini orang yang pintar, saudara sekalian. Dia seorang Yahudi, tetapi lahir di kota Alexandria, Mesir. Dia punya kepiawaian dalam hal berpidato. Dia fasih berbicara. Hal itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Apolos ini dia seorang Yahudi yang terpelajar. Kemudian dia mahir dalam hal menjelaskan isi kitab suci. Dia juga bersemangat mengajar tentang Yesus. Dan dia diikuti oleh sebagian jemaat di kota Korintus. Nah, mereka tertarik dengan Apolos karena kefasihannya dalam berbicara.
hebat dalam berpidato, piawai dalam hal berkhotbah, itu Apolos. Karena itu mereka tertarik bersimpati dengan Apolos. Dan mereka meninggalkan Paulus. Yang ketiga, ada yang menyebut dirinya golongan Kefas. Kefas adalah nama lain dari Simon Petrus. Yang masuk dalam golongan ini umumnya adalah orang-orang Kristen berlatar belakang agama Yahudi. Jadi mereka sangat mengungguli Kefas. Mengapa? Karena Kefas ini dipahami sebagai murid langsung dari Tuhan Yesus. Jadi mereka mengatakan Kefas inilah yang dapat disebut rasul. Kefas inilah yang layak memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi mereka menolak baik Apolos maupun Paulus. Itulah yang terjadi di dalam diri kelompok Kefas. Yang keempat, golongan Kristus. Nah, siapa mereka? Jika kita melihat 1 Korintus 4 ayat 18 sampai 19, di situ ada kecaman dari Paulus terhadap yang disebut orang sombong. Jadi, yang dimaksud dengan golongan Kristus di sini adalah orang-orang yang tidak mengakui otoritas Paulus, Apolos, dan Kefas. Mereka tidak mau diajar oleh Paulus, Apolos, maupun Kefas. Mereka meyakini bahwa Tuhan mengilhami mereka, Tuhan menuntun mereka, sehingga mereka tidak perlu harus taat kepada pemimpin gereja di saat itu. Mereka tidak perlu harus tunduk atau mendengar pengajaran dari Paulus, Apolos, atau Kefas. Nah, karena itulah Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 menyebut mereka sebagai orang sombong, orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak mau dipimpin, orang yang tidak mau diajar. Mereka meyakini mereka juga mendapat ilham yang sama seperti Paulus, mereka dituntun oleh Kristus, dan karena itu mereka menyebut golongan Kristus. Bayangkan saudara sekalian, ini jemaat di kota. Jemaat yang mendapatkan banyak karunia. Anggota jemaatnya mendapatkan banyak karunia. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 12, di sana kita akan tahu ada 9 karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat itu. Ada yang punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Ada yang punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada yang punya karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kalau kita lihat 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, dan kita hitung semuanya, ada 9 karunia. Luar biasa saudara sekalian, kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan bagi jemaat ini. Tetapi, walaupun jemaat ini mendapatkan banyak karunia, jemaat ini terkotak-kotak ke dalam 4 kubu. Jemaat ini pecah menjadi 4 kelompok. Nah, ini menarik untuk kita kaji bersama. Jemaat yang mendapatkan banyak karunia, anggota jemaatnya mendapatkan banyak karunia, tetapi jemaat itu pecah, terkotak-kotak menjadi 4 golongan. Saudara sekalian, ini menjadi catatan penting bagi kita. Setiap kali kita melihat bahwa jemaat yang kita sebut bertumbuh adalah jemaat jika di jemaat itu ada banyak karunia. Apalagi berbahasa roh, itu kita anggap sebuah karunia yang luar biasa, atau melakukan mujizat, atau menyembuhkan orang sakit, itu kita anggap sebagai karunia yang luar biasa. Lalu kita menganggap gereja itu dewasa, gereja itu bertumbuh dalam iman yang benar. Tapi coba kita lihat jemaat Korintus ini. Apa yang Paulus katakan tentang jemaat ini? Ternyata Paulus menyebut
orang-orang di jemaat ini bukan manusia rohani. Bukan. Perhatikan ayat 1 dan 2. Paulus menyebut jemaat ini adalah manusia duniawi. Manusia duniawi. Mengapa sampai disebut manusia duniawi? Karena jemaat ini tidak bisa menerima makanan yang keras. Firman yang tajam mereka tidak bisa menerimanya. Dan karena itu Paulus menyebut mereka adalah manusia duniawi. Nah, mengapa jemaat bisa pecah? Mengapa jemaat bisa terbagi dalam 4 golongan? Mengapa? Apa pemicunya? Saudara sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Paulus dalam teks bacaan kita saat ini, saya mencatat ada 4 hal. 4 hal yang membuat jemaat ini pecah atau terkotak-kotak ke dalam 4 golongan. Hal yang pertama, perhatikan ayat 1. Ternyata jemaat ini belum dewasa dalam Kristus. Masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Mengapa sampai Paulus mengatakan jemaat ini masih anak-anak? Karena jemaat ini tidak beda jauh dengan anak-anak. Pernah lihat anak-anak? Ya, anak-anak itu mereka senang dipuji. Dan ketika mereka dikritik, mereka meneteskan air mata. Mereka tidak suka dikritik. Jadi mereka hanya senang dengan pujian. Tetapi ketika ada orang yang mengkritik mereka, mereka tidak senang. Itu adalah orang yang tidak dewasa dalam iman. Yang Paulus sebut di sini adalah manusia duniawi. Di sini kita bisa mengevaluasi diri kita. Apakah karakter kita atau tabiat kita sama seperti tabiat jemaat Korintus? Yang kedua, mengapa jemaat ini bisa pecah? Karena jemaat ini belum dapat menerima makanan yang keras. Dalam hal ini, firman Tuhan. Jadi mereka suka dengan firman Tuhan yang menyenangkan hati mereka, yang enak didengar oleh telinga mereka, yang benar-benar sesuai dengan selera mereka. Jadi firman yang sejalan dengan selera mereka, firman yang menyenangkan hati mereka, itu mereka terima. Tetapi firman yang mengoreksi kesalahan mereka, yang menghantam dosa mereka, itu tidak mereka terima. Nah, ini menyebabkan jemaat itu terbagi ke dalam 4 golongan. Jadi mereka mencari pengkhotbah yang sesuai dengan selera mereka. Pengkhotbah yang tidak sesuai dengan selera mereka, itu mereka tinggalkan. Ya. Yang ketiga, mengapa jemaat ini pecah? Yang ketiga, perhatikan ayat yang ketiga. Jemaat itu bisa pecah jika di situ ada iri hati. Nah, iri hati adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak suka melihat orang lain sukses. Orang yang iri hati tidak suka melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Ketika ada yang sukses, ketika ada yang lebih baik dari dirinya, orang yang iri hati tidak senang. Tidak senang. Jadi dalam kehidupan ini, jika ada yang sukses dalam studi, jika ada yang sukses dalam karir, jika ada yang sukses dalam usaha, dalam dagangnya, orang yang iri hati tidak suka melihat keberhasilan itu, tidak suka melihat kesuksesan itu. Nah, di jemaat Korintus ada orang yang seperti itu. Tidak senang melihat orang lain lebih baik dari dirinya, tidak senang melihat orang lain lebih sukses dari dirinya. Jika di jemaat ada orang yang seperti ini menjadi pemicu perpecahan di jemaat. Jadi saudara sekalian, jika engkau melihat orang sukses, orang berhasil, orang itu lebih baik dari dirimu, sikap yang bijak adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar orang yang sukses itu dibuat lebih sukses lagi, orang yang berhasil itu dibuat lebih berhasil lagi. Nah, ini membawa manfaat yang sangat baik bagi kita. Dengan mengambil sikap yang seperti itu, kita terhindar dari penyakit iri hati. Nah, yang keempat yang menjadi pemicu,
terjadinya perpecahan atau jemaat Korintus terbagi dalam 4 golongan. Yang keempat, perhatikan ayat 3, adanya perselisihan, adanya konflik di jemaat. Yang disebut perselisihan adalah pertentangan yang timbul di dalam seseorang dengan orang lain. Jadi jika ada pertentangan antara kita dengan orang lain, itu namanya perselisihan. Jika si A bertentangan dengan si B, itu namanya perselisihan atau konflik. Nah, perselisihan atau konflik itu bisa memicu gereja pecah menjadi 2, 3, atau 4. Nah, bagaimanakah nasihat Paulus agar jemaat itu tetap utuh? Jemaat itu tidak terkotak-kotak. Jemaat itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Saya mencatat ada 5 nasihat Paulus di sini. Yang pertama, perhatikan ayat 1. Paulus punya harapan agar jemaat ini menjadi manusia rohani dan bukan manusia duniawi. Manusia rohani adalah manusia yang senang dengan firman Tuhan, bersahabat dengan firman Tuhan. Sedangkan manusia duniawi adalah manusia yang senang jika firman itu sesuai dengan seleranya. Yang tidak sesuai, mereka tidak senang, bahkan membenci si pengkhotbah atau pewarta kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi catatan evaluasi bagi kita. Jika ada orang yang berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan itu mengoreksi dosa kita, kesalahan kita, apakah kita tersinggung? Apakah kita marah? Apakah kita benci dengan pewarta firman Tuhan itu? Yang kedua, nasihat Paulus yang kedua adalah perhatikan ayat 2. Di sini Paulus punya harapan agar jemaat di kota Korintus suka dengan makanan yang keras, suka dengan firman Tuhan yang tajam, tidak gampang tersinggung ketika firman Tuhan itu mengoreksi dosanya, menghantam dosanya. Malah dia bersyukur, dia senang ada firman Tuhan yang seperti itu. Nah, harapan Paulus, kalau kita melihat ayat 2, Paulus punya harapan agar jemaat itu dewasa, bukan anak-anak. Nah, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang senang ketika dirinya sementara dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, nasihat Paulus yang ketiga, perhatikan ayat 3, jangan ada iri hati. Jangan ada sikap tidak senang melihat orang lain sukses, melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Itu nasihat Paulus yang ketiga. Nasihat agar jemaat itu tetap utuh dan tidak terkotak-kotak. Yang keempat, masih ayat 3, jangan ada perselisihan, jangan ada konflik. Jika ada perbedaan pendapat, hargailah itu. Sebab berbeda itu sesuatu yang alami. Kita ini dilahirkan berbeda, dengan pikiran yang tidak sama, dengan perasaan yang tidak sama. Jadi kalau kita berbeda pendapat, itu wajar, itu harus dihargai. Jangan karena perbedaan pendapat itu, lalu kita berkonflik, lalu kita berkelahi, lalu kita hancur-hancuran satu sama lain. Itu sesuatu yang tidak wajar. Yang wajar adalah sadarilah bahwa kita ini dilahirkan berbeda dan perbedaan itu harus kita terima dengan lapang dada. Nasihat Paulus yang kelima adalah berpusatlah pada Allah. Jangan berpusat pada manusia. Dalam ayat 6, Paulus mengatakan, aku menanam. Artinya dia yang mendirikan jemaat Korintus. Ya. Apolos menyiram. Artinya Apolos fasih dalam hal menaburkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan Paulus dan Apolos yang harus dipuji dan dimuliakan. Perhatikan ayat 6 dan 7. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang penting di sini bukan yang menanam atau yang menyiram. Tetapi yang penting di sini adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi dalam menjalani kehidupan, jika kita punya karunia, pintar berkhotbah, punya karunia, piawai dalam hal menggembalakan jemaat. Jangan karena itu kita jadi makan puji. Jangan karena itu kita ingin dipuji, ingin dimuliakan. Ingatlah, dalam perjalanan kehidupan bergereja, hanya Allah lah yang harus dimuliakan. Kita ini dalam ayat 9 disebut kawan sekerja.
kawan sekerja Allah, pemilik pekerjaan ini adalah Allah. Jadi kita harus tunduk pada sang pemilik pekerjaan ini. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan Tuhan bagi kita? Saya mencatat dua hal penting. Yang pertama, jadilah dewasa dalam Kristus. Orang yang dewasa dalam Kristus, Paulus sebut di sini adalah manusia rohani. Tanda-tandanya, pertama, suka makanan yang keras. Dia senang dengan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu tajam bagi dirinya, dia senang dengan firman Tuhan. Itu tanda yang pertama, orang yang dewasa dalam Kristus. Orang yang dewasa dalam Kristus, dia senang dengan firman Tuhan. Setajam apapun firman Tuhan itu. Yang kedua, tidak ada iri hati. Ketika ada yang sukses, ada yang berhasil, ada yang lebih baik dari dirinya, dia senang dan dia mendoakannya. Yang ketiga, tidak ada perselisihan, tidak ada konflik. Mengapa? Karena ada sikap saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Perbedaan itu ada, tetapi perbedaan itu dihormati dan dihargai. Kemudian yang kedua, pesan firman yang kedua di sini adalah di gereja berfokuslah pada Allah. Yang dipuji, yang dimuliakan adalah Allah. Ketika ini beralih kepada manusia, hati-hati, itu potensi perpecahan. Di mana ada persekutuan dan di situ ada orang yang mau mencari kemuliaan diri, yang mau mencari pujian, waspadalah. Persekutuan itu terancam pecah. Inilah peringatan bagi kita, pesan firman bagi kita melalui teks bacaan kita saat ini. Nah, saudara sekalian, sampai di sini apa pelajaran yang dapat kita petik dari teks ini bagi perjalanan kehidupan kita selanjutnya di sepanjang tahun 2023 ini? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, gereja bisa utuh jika yang dimuliakan adalah Allah. Gereja tetap utuh, tetap kokoh kuat jika di tubuh gereja itu yang dimuliakan adalah Allah, yang ditinggikan adalah Allah. Sebaliknya, gereja bisa pecah jika di tubuh gereja itu yang dipuji adalah manusia. Yang disanjung, yang dimuliakan adalah pengkhotbah. Yang disanjung, yang dimuliakan adalah pelayan Tuhan. Kalau gereja telah bergeser memuji manusia dan bukan memuji Tuhan, persekutuan gereja itu terancam pecah. Yang kedua, gereja bisa pecah jika orang tidak suka dengan khotbah yang tajam. Yang dibahasakan oleh Paulus di sini, makanan yang keras. Jika warga jemaat tidak suka dengan makanan yang keras, lebih suka dengan makanan yang lunak, gereja itu pasti terancam pecah. Mengapa, saudara sekalian? Karena ketika ada firman yang diwartakan dan itu tajam mengoreksi dosa kita, orang itu akan tersinggung. Dan ketika dia tersinggung, dia akan mengajak temannya. Dan setelah dia mengajak temannya, dia memberontak. Dan pada akhirnya membentuk kelompok sendiri dan mendirikan gedung gereja yang baru di situ. Karena itu waspadalah. Kalau di jemaat ada orang yang mudah tersinggung, ketika firman Tuhan itu begitu tajam, waspadalah. Gereja bisa pecah jika ada karakter yang seperti itu. Yang ketiga, gereja bisa pecah jika ada iri hati. Jika ada orang yang suka iri hati di dalam tubuh gereja, waspadalah. Gereja itu bisa pecah. Karena itu, di saat kita menjalani kehidupan, lebih seringlah kita mengucap syukur atas apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat orang lain berhasil, orang lain sukses, doakanlah mereka. Mintalah kepada Tuhan agar mereka tetap sukses ke depan dan menjadi pribadi yang memberkati orang lain. Yang keempat, gereja bisa pecah jika di tubuh gereja itu
Ada orang yang suka berselisih, yang suka konflik dengan sesamanya. Ketika ada perbedaan pendapat, dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Dia lebih suka didengar daripada mendengar pendapat orang lain. Waspadalah. Jika di tubuh gereja ada orang yang suka berkonflik, ada orang yang suka berselisih, gereja itu terancam bisa pecah. Nah, saudara sekalian, pada akhirnya saya mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan ini sesungguhnya mau mengajak kita, bukan yang menanam yang penting, bukan yang menyiram yang penting, bukan Paulus yang penting, bukan Apolos yang penting, bukan Kefas yang penting. Manusia manapun, bukan itu yang penting di dalam kehidupan bergereja. Yang paling penting, yang harus dimuliakan, yang harus dipuji adalah Yesus Kristus, Sang Pemilik pekerjaan ini. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dialah yang harus dipuji, dialah yang harus dimuliakan. Gereja yang berpusat pada Kristus, gereja itu tetap utuh, terpelihara, sampai Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Sebaliknya, gereja yang bergeser memuliakan manusia, gereja itu bisa pecah. Karena di tubuh jemaat itu, bukan Allah yang dimuliakan, tetapi manusia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mintalah hikmat kepada Tuhan agar Dia menolong kita untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan yang diteburkan saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.